Halo, ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Kita akan masih membahas mengenai materi ketenaga kerjaan. Masih bersama saya, Ibu Florencia. Materi yang kita akan bahas kali ini adalah materi mengenai pengangguran. Materi pengangguran tidak akan pernah lepas dengan ketenaga kerjaan. Pengangguran telah lama menjadi masalah perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Akibatnya, timbul kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Kita akan bahas mengenai pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat juga diartikan adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan pekerjaan. Berikutnya kita akan bahas mengenai penyebab pengangguran. Di Indonesia banyak sekali masalah mengenai pengangguran. Kita akan bahas mengenai masalah ekonomi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat ketidakseimbangan ini telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang telah tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Hal ini akan lebih didukung dengan adanya ledakan penduduk di Indonesia. Penyebab pengangguran yang kedua adalah kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi, hal tersebut harus diwaspadai karena banyak tenaga kerja yang tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi sehingga kalah dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah kemampuan mengenai pendidikan dan keterampilan para pencari kerja yang tidak sesuai. Banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan tenaga kerja. Penyebab yang keempat adalah adanya PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Yang kelima adalah penyebab pengangguran tempat tinggal yang jauh dari lapangan kerja. Di era yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-citanya. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan lapangan kerja. Berikutnya adalah penyebab pengangguran. Tingkat persaingan yang tinggi di pasar global. Persaingan pasar global saat ini kemungkinan akan meningkatnya perusahaan asing yang didirikan, tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka daripada menggunakan tenaga kerja asli dari negara kita sendiri. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, yaitu adalah setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah situasi ketika orang bekerja, tetapi tenaganya kurang termanfaatkan
diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Yang kedua adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuannya. Dampak ketidakcocokan akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lainnya. Berikutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran struktural. Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Contohnya adalah adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengangguran berdasarkan penyebabnya yang kedua adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang diakibatkan dengan adanya kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang ketiga adalah pengangguran siklis atau disebut sebagai pengangguran konjungtur. Artinya adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang menumpuk di gudang, perusahaan-perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga akan menghentikan kegiatan produksinya karena barang-barang tidak laku di pasar. Berikutnya adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan-kesulitan temporer ini antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Berikut adalah data jumlah pengangguran pada tahun 2014 sampai 2019. Dan ini adalah tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi yang saya ambil pada data Februari 2019. Di Indonesia, TPT tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat, sebesar 7,73%, dan TPT terendah di Provinsi Bali sebesar 1,19%. Kita akan masuk dalam dampak pengangguran. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dengan indikator-indikator berikut ini. Dampak ekonomi kita lihat dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian,
nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akan mengakibatkan pengangguran, dan pengangguran pun akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Yang kedua adalah dilihat dari penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara adalah pajak. Apabila tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak akan semakin berkurang. Akibatnya, penerimaan negara pun berkurang. Dampak yang kedua adalah dampak sosial. Dengan semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut adalah biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Dampak pengangguran yang ketiga adalah dampak individu dan keluarga sebagai beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus mereka tanggung. Orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas mengenai cara mengatasi pengangguran. Kita akan bahas pertama kali adalah cara mengatasi pengangguran friksional. Kita tahu tadi bahwa pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya kesulitan-kesulitan temporer, di mana kesulitan temporer ini yang berhubungan dengan mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Ini adalah cara mengatasi pengangguran friksional. Dengan proyek padat karya, menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debirokratisasi, pengembangan transmigrasi, dan memberikan bantuan pinjaman lunak untuk memacu kehidupan industri kecil. Berikutnya kita akan membahas mengatasi pengangguran konjungtural atau disebut sebagai pengangguran siklis. Pengangguran konjungtural ini adalah situasi ketika pengangguran berhubungan dengan kegiatan perekonomian suatu negara. Cara mengatasi pengangguran konjungtural adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pasar menjadi ramai dan akan meningkatkan jumlah permintaan. Ini mengakibatkan perusahaan harus meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerjanya. Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi, sehingga para investor lebih suka menginvestasikan uangnya dalam bidang usaha. Berikutnya adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Berikut adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Dengan menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi. Yang kedua, dengan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan. Dan yang ketiga, menarik investor khususnya merangsang berdirinya industri baru. Berikutnya adalah mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang diakibatkan dengan adanya pergantian musim. Dengan pelatihan keterampilan lain dan menginformasikan lowongan pekerjaan akan dapat mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran teknologi. Dengan mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan materi kurikulum dan pelatihan teknologi-teknologi, serta pengenalan teknologi pada usia sejak dini, dan pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru, akan dapat mengatasi pengangguran teknologi. Demikianlah materi pengangguran. Dengan materi pengangguran ini,
keseluruhan bab 2 mengenai ketenagakerjaan sudah selesai. Terima kasih.